Cek. Shalom. Shalom saudara. Haleluya. Mari saudara, saya dan bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Ku beri kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya.
bersyukur Tuhan atas setiap pernyataanmu Tuhan, atas setiap pertolonganmu dalam 1 minggu kemarin ya Bapa. Bersyukur Tuhan kami mau berkumpul di tempat ini tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati lawat setiap kami Tuhan. Haleluya, kami rindu merasakan perjumpaan yang indah dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami minta peralaskan doa ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat berkumpul kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang, ucapkan Allah kita besar. Haleluya. Dia sungguh amat besar bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Amin. Jadi kuasa
sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Sebab Tuhan
mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Ku hidup karena percaya, sebab Dia yang telah berjanji untuk setia. Biarlah pertolongan kita sandarkan hanya ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong saya dan saudara. Haleluya.
mahkota yang dahsyat. Allah kami yang ajaib, sungguh Tuhan, kami hidup semua karena kasih-Mu. Kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada semua karena penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Sungguh kami hanya berharap dan bersandar kepada-Mu Tuhanku. Kami tidak mampu Tuhan untuk kami berjalan sendirian di dunia ini, tetapi kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan untuk menuntun kami ya Bapa menjalani kehidupan ini. Bapa, mungkin kami melihat di depan kami begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, dan kami mau percaya dan yakin bahwa bersama Yesus kami akan meraih kemenangan Tuhan. Kami akan mendapatkan keselamatan yang kekal daripada-Mu Yesusku. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan segala pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan kami yang boleh melayani Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat yang boleh hadir saat ini, datang menyembah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguduskan setiap hati pribadi kami, sehingga kami ketika membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tidak terbuang sia-sia, tidak hilang dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam dalam hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadikan pedoman dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan ini. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami meyakini dan percaya bahwa Yesus sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Diberkati Tuhan dalam menyampaikannya Bapa, dan kami yang menerima juga diberkati, sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami pulang bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dalam doa kami. Kami siap Tuhan untuk kami dengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Di Tuhan, silakan duduk. Tes Tuhan. Puji kepada Tuhan, Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Saatnya tiba kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, satu ayat saja saudara. Mazmur 122 ayat 1. Firman Tuhan yang saya sampaikan terinspirasi dari kesaksian di hari Kamis kemarin Ibu Tibauli. Ibu Tibauli bersaksi dalam ada 2 kesaksian, tetapi kesaksian yang kedua itu yang membuat akhirnya saat saya persiapan dari beberapa hari yang lalu, akhirnya saya semacam kayak terngiang gitu sampaikan firman Tuhan ini. Sudah ketemu saudara? Amin. Amin deh kok cuma 5 ya. Padahal yang datang ini 200 saudara ya. Amin. Amin. 6. Oke, kita buka Alkitab kita. Sudah ketemu saudara? Doa sejahtera untuk Yerusalem. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 3. Nyanyian siara daun. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekali lagi saudara ya. 1, 3. Nyanyian siara daun. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Katakan, amin. Saya berharap ayat ini, ucapan Daud ini juga merupakan ucapan anak-anak Tuhan GPDI Makedonia. Amin. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Itulah sebabnya saya sampaikan
Semoga saya berharap anak-anak Tuhan seperti itu. Karena ada yang katanya anak Tuhan, begitu dikasih tahu, ayo ini hari Minggu kebaktian, tidak bersuka cita, saudara ya. Ya, minggu lagi. Di sini tidak ada, amin. Apalagi diajak, ayo beribadah, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Dia sudah tidak beralasan lagi untuk mencari-cari alasan untuk tidak beribadah, tetapi semakin dia mendengar itu, dia semakin cinta akan Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Yang jadi pertanyaan, di rumah Tuhan ada apa sih? Kok membuat Daud itu bersuka cita? Bukankah istana Daud adalah sebuah tempat yang paling istimewa di antara tempat-tempat yang lain? Bukankah istana Daud lebih dari pemandangan alam dimanapun juga? Tapi Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Memberikan waktu khusus untuk datang di hadapan Tuhan. Kalau seperti saat ini, kegiatan rutin ibadah kita di dalam rumah Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, saya lihat secara umum itu ada 4 hal, saudara. Pertama, puji-pujian. Kedua, firman Tuhan. Terus doa. Ketiga, doa. Dan yang keempat itu fellowship atau persekutuan. Sengaja persekutuan saya jadikan urutan yang paling akhir, walaupun sebenarnya saat kita datang, yang pertama itu memang persekutuan. Tetapi saya mau katakan bahwa pujian, doa, firman itu hubungannya dengan Tuhan. Persekutuan hubungannya dengan kemanusiaan kita, dengan sosial kita. Alkitab menjamin di dalam ibadah kekristenan kita, di dalam ibadah kita kepada Tuhan, tidak ada satupun bagian yang terlewatkan untuk mendapatkan berkat. Semua ada berkatnya. Di dalam puji-pujian dikatakan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Katakan amin. Artinya dengan puji-pujian kita menaruh kursi yang terbaik kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya setiap puji-pujian, jangan remehkan puji-pujian. Mari datang ke rumah Tuhan. Oh iya, loh jamnya sudah jam 7. Ya seto, puji-pujian. Amin. Tuh. Nanti aja kalau sudah firman, itu di tempat lain, saudara. GPD Makedonia tidak seperti itu. Amin. Ayo, sudah di dalam, sudah datang, sudah dekat gereja. Ayo masuk, mari doa. Hey, semua itu ada berkatnya. Baik doa, pujian, firman, ada berkat-berkat yang mengalir di dalamnya. Ada kuasa di dalam puji-pujian.
Yang pertama, pujian kalau benar-benar kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan senang, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Artinya kita harus benar-benar memberikan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Lantas bagaimana kalau kita memuji Tuhan dengan asal-asalan? Saudara, itu jahat di hadapan Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan dengan asal-asalan, ya yang penting memuji Tuhan. Sama dengan kita memberikan kursi plastik yang tipis, di mana Tuhan duduk begitu, geblak loh Tuhan, saudara. Karena kita memberikan tempat yang asal-asalan. Itulah sebabnya dalam kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, pujilah Tuhan, dan sampai kita merasakan hadirat Tuhan, sampai kita merasakan bahwa benar-benar kursi yang kita sediakan untuk Tuhan itu benar-benar kursi yang layak. Kenapa sih kita memberikan kursi yang terbaik untuk Tuhan? Karena dia mau duduk, dan saat duduk dia akan berfirman memberkati kita. Sedikit saya mau sampaikan kesaksian hari Kamis kemarin. Ibu Tibauli bersaksi begini. Gak tahu itu disampaikan ke orang tuanya, ke ibu. Sambil nangis ya, terharu. Dan saya tahu itu adalah dorongan Roh Kudus yang ada padanya. Dia berkata, kok hari-hari ini aku rasanya pengen sekali beribadah, dan rasanya selalu rindu beribadah kepada Tuhan. Ya, itu adalah memang Roh Kudus yang berbicara, membuat kita, kalau Roh Kudus yang bekerja, rasa-rasanya tidak bisa dibendung. Aku harus datang kepada Tuhan. Aku harus beribadah kepada Tuhan, mencari waktu-waktu di mana ya aku bisa datang kepada Tuhan, bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Dari 4 hal yang tadi saya sampaikan, pujian, firman, dan doa, berikutnya persekutuan. Persekutuan itu hanya 1/4. Hubungan kita dengan sesama itu standarnya cuma 1/4, tetapi yang terbaik 3/4 itu kita berikan kepada Tuhan. Katakan amin. Ibadah kita, persekutuan itu penting, tetapi 3 hal yang lebih penting lagi, di mana kita datang kepada Tuhan. Sehingga jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang datang beribadah kepada Tuhan, terus akhirnya pindah gereja hanya gara-gara aku kok tidak disapa ya dengan ibu itu, bapak itu. Loh, bapak itu kan suaminya orang. Ibu itu kan istrinya orang. Enggak, maksudnya hubungan persekutuan itu hanya 1/4. Yang terpenting hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Bagaimana firman Tuhan yang kita terima? Bagaimana puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan? Dan bagaimana doa kita? Doa masih dibagi dengan beberapa hal, saudara. Pujian. Yang pertama kita bicara tentang pujian. Pujian kita naik di hadapan hadirat Tuhan. Tidak sedikit di dalam ibadah, di dalam pujian. Ada pujian yang ada hamba Tuhan yang menciptakan sebuah pujian. Ada kuasa dalam pujian. Gimana itu? Fals. Bagus saja. Ada kuasa. Saya kalau tidak ada musiknya itu ya tidak bisa. Ada kuasa dalam pujian. Menyanyilah segenap hati dan jiwa.
Ada kuasa dalam pujian. Itu lagu itu memang lagu lama ya. Intinya di dalam pujian ada kuasa. Tidak sedikit dalam pujian ada anak Tuhan yang disembuhkan. Belum sempat firman Tuhan disampaikan, ada kesembuhan melalui puji-pujian di hadapan Tuhan. Dalam Yohanes berapa itu saya lupa, dikatakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus yang berbicara. Itulah sebabnya tinggikan Yesus, agungkan Yesus, besarkan nama Tuhan, tadi pujian katakan. Dan runtutan puji-pujian hari ini temanya mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Begitu ya Bapaknya ya. Wow, cocok ya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, dan seterusnya. Kita tinggikan Tuhan. Kita meninggikan Tuhan berarti kita menarik hadirat Tuhan turun sama tengah kita. Jangan sampai Allah turun, kursinya belum jadi, saudara. Atau tempat di mana dia akan duduk di atas puji-pujian kita. Kalau puji-pujian kita hanya asal-asalan, saya katakan sama seperti kita tuh jahat, ngeprank Tuhan. Begitu Tuhan duduk langsung geblak ya saudara. Gara-gara puji-pujian kita ngasal. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji-pujian berarti kita menghadirkan Tuhan tinggal di dalam persekutuan kita. Dan di dalam puji-pujian ada mujizat. Berikutnya firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius 1 atau 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, atau coba tidak masuk catatan saya tapi langsung keluar. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Ya. Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu firman Tuhan yang dinafasi. Diilhamkan itu dinafasi ya, bahasa aslinya dinafasi. Itulah firman Allah, Alkitab kita, yang memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam ibadah ada firman, ada pengajaran, ada teguran. Saat abad Tuhan diberikan roh nabi oleh Tuhan, terkadang bisa menegur dosa-dosa kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Bukan cuma dinyatakan kesalahan, bukan saja ditelanjangi, tetapi Alkitab juga berkata bahwa memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan sanggup memperbaiki kehidupan kita. Katakan amin. Dan setelah itu, firman itu juga mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran. Itulah sebabnya Daud berkata, ketika aku diingatkan orang, mari pergi ke rumah Tuhan, aku bersuka cita. Ada hadirat Tuhan, ada pendidikan dari Tuhan, ada pengajaran dari Tuhan, ada teguran. Bukankah Daud adalah raja yang seringkali jatuh dalam dosa? Dan Tuhan juga seringkali memperingatkan Daud melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, firman
firman Tuhan itu juga menyatakan kesalahan. Firman Tuhan juga memperbaiki. Dia bukan cuma menelanjangi kita, mempermalukan kita, tidak. Menelanjangi bukan berarti mempermalukan, karena dia ingin memperbaiki kelakuan kita. Dan setelah itu dia mendidik kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah fungsi firman Allah bagi kita. Dan Daud suka akan hal itu. Dia bersuka cita mendengar, ketika aku mendengar orang berkata kepadaku, mari datang ke rumah Tuhan. Berikutnya, di dalam ibadah kita ada doa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita bisa bermohon kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita? Di dalam ibadah ada doa, di situ doa. Di dalam doa ada penyembahan juga kita kepada Tuhan. Kita bisa mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bisa berbentuk pujian penyembahan kita. Tubuh jiwa roh kita bawa di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Di dalam doa juga ada permohonan, tadi saya katakan. Berikutnya ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Melalui doa ucapan syukur kita sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, doaku yang kemarin Engkau sudah jawab. Aku sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan lewat doa itu. Jangan dalam setiap doa kita selalu doa minta. Selain minta, ayo ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur di dalam segala hal melalui doa kita. Berikutnya, di dalam doa ada unsur berjaga-jaga. Saat Yesus mau disalib, Yesus berdoa di Taman Eden, betul ya? Taman Lawan. Atau saudara ya? Di taman itu? Ketanggan. Alun-alun Tulungagung ya, bukan ya, Taman Getsemani. Yesus dengan bersungguh-sungguh hati berdoa, dan puji Tuhan 3 muridnya Tuhan Yesus menggugah, ayo berdoa 1 jam saja. Berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus mengajarkan bahwa di dalam doa itu kita bisa berjaga-jaga. Karena doa itu juga peperangan rohani. Katakan amin. Ini hal-hal yang terjadi di dalam ibadah kita, di mana ini betul-betul dinikmati oleh Raja Daud, bahwa aku
bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari datang ke rumah Tuhan. Karena Daud tahu di mana di dalam ibadah kepada Tuhan. Tadi katakan yang pertama apa saudara? Ada pujian. Yang kedua ada udah dijawab. Halo? Apa tidur sama murid-murid? Yang kedua ada firman. Dan yang ketiga ada doa. Ingat, doa itu juga bagian dari cara kita berjaga-jaga. Selain kita memuji Tuhan lewat doa, pujian penyembahan kita, ada permohonan, ada ucapan syukur. Lewat doa kita juga berjaga-jaga. Kita bisa mengamankan kehidupan kita dengan doa. Membuat pagar di dalam kehidupan kita sehingga kuasa kegelapan tidak nyerang kita atau menyerang, tetapi kita ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Itu doa, saudara. Itulah sebabnya Daud berkata, aku bersukacita. Berikutnya persekutuan atau fellowship. Jangan sampai juga kita beribadah kepada Tuhan, datang langsung. Ya tidak apa-apa juga sih, datang langsung berlutut, langsung berdoa, pulang langsung hilang ya. Terus hubungan kita dengan saudara-saudara kita itu juga perlu, tapi itu hanya 25% saja. Tapi itu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya bisa kenal satu dengan yang lain. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Fellowship, persekutuan, sharing, bisa berbagi satu dengan yang lain. Di dalam ibadah ada itu juga, saudara. Saling menyampaikan informasi. Ada yang mengeluh dan ada yang juga yang memberikan solusi. Dan macam-macam di dalam persekutuan atau fellowship kita, saudara bersaudara. Apakah itu penting? Tetap itu saya katakan juga penting. Mazmur 133. Siapa yang hafal? Ayat 1 sampai 3, satu pasal, saudara. Satu pasal apa? Siapa yang baca selain tadi, Kak? Mbak Cindy. Baca. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yang keras. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke jambut, ia meleleh ke jambut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itulah perlunya persekutuan, itulah perlunya fellowship. Saudara bersaudara, karena dengan berkumpul, firman Tuhan berkata, alangkah indahnya dan baiknya.
Kalau kita kumpul dan kesanalah, apa saudara? Tuhan perintahkan berkat. Kalau berkatmu mulai tipis, jangan lupa semakin senang bersekutu dengan Tuhan dan teman-teman. Curhat di hadapan Tuhan, berdoa, Tuhan dukung pas saudara yang di sebelahnya, oh dikasih digerakkan oleh Tuhan. Iya toh? Tuhan gerakkan itu loh. Makanya kalau doa yang kencang saudara, apalagi kalau pas kekurangan uang. Apalagi melihat, wah sebelahku orang kaya. Tuhan Yesus, aku perlu sepeda motor, tapi udah nyicil gini kok gak lunas-lunas. Tuhan gerakkan. Itu berarti punya motivasi yang jelek saudara. Ternyata orang itu tidak digerakkan Tuhan, kapok ya. Itu intermezzo saudara. Ya terkadang seperti itu saudara. Di dalam persekutuan Tuhan bisa menjawab doa kita melalui orang di sekitar kita. Tuhan bisa menjawab melalui rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan sesama anak Tuhan. Ya, Tuhan sanggup melakukan itu. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Daud juga pernah berkata dalam pasal yang ke Mazmur pasal 27 ayat yang ke-4 sampai 6. Di situ kenapa Daud senang saat ada orang yang berkata seperti itu? Ternyata ini ada rahasianya Daud. Daud menuliskan di pasal 27, menulis di pasal 27 Mazmurnya ayat 4. Dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Apakah rumah Tuhan itu lebih istimewa daripada rumah atau istananya Daud? Enggak, saudara. Istana Daud lebih megah, tapi Daud berkata, itulah yang kuingini, yang aku minta tinggal ada di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk apa saudara? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ada keamanan. Hari-hari Daud mendengar berita, ada serangan dari sini, ada serangan dari sana, ada ini, ada itu, proposal sana sini. Ada negara satu yang mau bergabung, ada negara yang mau menyerang. Berita-berita politik menyerang otak daripada Daud. Dan Daud berkata, kalau aku di rumah Tuhan, aku bersukacita. Amin, saudara. Ia melindungi aku dalam pondoknya. Daud lebih mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan dibanding orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada petinggi-petinggi Daud, ada orang-orang yang ada di sekitar Daud. Oh, itu orang-orang hebat, saudara. Tetapi Daud lebih mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan rumah Tuhan dijadikan sebuah solusi di dalam perjalanan iman percayanya kepada Tuhan.
Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Perhatikan di sini, di dalam kemah Tuhan. Tadi tak pernah menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana Ka'bah Tuhan di zaman perjanjian lama. Zaman Musa itu tenda, saudara, tabernakel. Zaman Daud cuma ya pondok daun, namanya saja pondok daun. Ya sangat sederhana. Walaupun tenda di Musa itu, tapi itu mewah, saudara ya. Dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Berikutnya setelah Daud ada Bait Allah yang dibangun oleh anaknya, di mana Daud sebenarnya yang rindu membangun bait Allah itu, tetapi ditolak oleh Tuhan. Kamu tidak layak, Daud. Dan Tuhan bilang, anakmu yang akan menggantikan, yaitu Salomo. Bangunan Salomo sangat megah, tapi sejarah mengatakan bahwa bangunan itu pun akhirnya dirusak oleh musuh. Bagaimana dengan tabernakel Musa? Hancur. Pondok Daud, apalagi. Bagaimana dengan bangunan Salomo? Hancur. Di zaman Yesus itu ada bait Allah. Itu bukan buatan Salomo. Herodes yang bangun bait Allah itu. Itu pun hancur, saudara. Alkitab berkata, aku akan mendirikan kembali. Bukan tabernakel Musa, saudara. Bukan didirikan lagi bangunan bait Allah Salomo atau Herodes. Tetapi yang dibangun kembali adalah Pondok Daud. Itu di mana? Kisah Rasul 15 ayat 16. Ya baca. Kisah para Rasul 15 ayat 15 ayat 16. 16. Oh, ternyata kita masih hafal ya. Persiapannya matang sebelum ini. Kisah para Rasul 15 ayat 16. Saya bacakan saja. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali apa, saudara? Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Yang menjadi pertanyaan, kok Pondok Daud, saudara? Kayaknya tidak ada istimewanya Pondok Daud itu. Alkitab tidak mencatat kemegahan dari Pondok Daud. Kemegahan ada di tabernakel Musa. Kemegahan ada di bait Allah Salomo. Tapi saya mau katakan, kenapa Pondok Daud ini yang akan dibangun kembali di akhir zaman? Saya mau sampaikan bahwa kenapa itu terjadi. Karena Allah melihat bukan bangunan, tetapi di dalam Pondok Daud ada hal yang sangat menyukakan hati Tuhan. Apa, saudara? Puji-pujian di hadapan Tuhan. Ada pujian penyembahan yang betul-betul naik di hadapan hadirat Tuhan. Dari seorang yang dianggap tidak layak, tetapi dia mempunyai hati untuk menyukakan hati Tuhan. Mazmur-mazmurnya sungguh indah. Dan Allah senang tinggal di dalam Pondok Daud daripada Salomo, saudara. Apakah Allah tidak hadir? Hadir di sana, saudara. Di pondoknya Salomo atau di istananya Salomo, di bait Allahnya Salomo. Allah hadir, tetapi Allah lebih mencintai Pondok Daud. Ini yang aku cari, karena hati Tuhan
ada di dalam Daud. Amen. Di zaman Salomo orang hanya melihat kemegahan-kemegahan, tetapi tidak melihat kemegahan Tuhan. Yang dilihat kemegahan fasilitas, yang dilihat hanya kemegahan, wow bangunannya hebat, semua dililit emas, fasilitas saja yang dilihat. Tapi Allah tidak melihat itu, saudara. Allah berfirman kepada Samuel, jangan engkau melihat parasnya. Manusia memang melihat paras, melihat wajah, tapi aku Tuhan berkata melihat hati. Musa dilihat oleh Allah, dia melakukan karena aturan-aturan yang ada. Tetapi Daud tanpa aturan Tuhan sekalipun, memang kerinduannya di hadapan Tuhan. Hatinya hanya untuk Tuhan. Dia rindu senantiasa menikmati bait Tuhan. Bukan bait Tuhan yang megah. Di kemah sekalipun asal itu rumah Tuhan, Daud bersuka cita dan di dalamnya puji-pujian dinaikkan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Amen. Bani Korah dalam Mazmur 84 ayat 11 berkata, lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 tahun, 1000 hari di tempat lain. Bani Korah membandingkan kenikmatan, keindahan bagaimana di rumah Tuhan dan di tempat-tempat yang menyukakan hati bagi orang-orang di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Untuk apa, saudara? Memujimu, menyembahmu. Teruskan sendiri. Ya, nikmati bait Tuhan, senangi rumah Tuhan, bawa hidup kita untuk senantiasa ada di dalam kehendaknya Tuhan. Dan senantiasa hidup menyukakan hati Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita, setiap langkah-langkah kita menyenangkan hati Tuhan. Salomo di dalam pengkhotbah berkata, pengkhotbah pasal yang keempat ayat 17, jagalah langkahmu apabila engkau menghampiri rumah Tuhan. Coba dibuka, saudara. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jagalah langkahmu, artinya persiapkan diri kita saat kita datang untuk menghampiri rumah Tuhan. Ya, aku senang ada di dalam rumah Tuhan. Persiapkan dirimu untuk bertemu dengan Tuhan.
Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita selalu mempunyai kerinduan di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita saat ini? Senangkah saat orang berkata, ketika orang berkata, mari datang ke rumah Tuhan. Kita akan flat-flat saja, saudara, kalau kita tidak punya pemikiran, tidak punya pengertian yang dalam. Kenapa sih aku kok harus bersuka cita? Begitu aku datang di rumah Tuhan, apalagi rumah Tuhan GBDI Makedonia kayak gini. Naik mobil, aduh, naik mobil di mana parkirnya gitu ya. Masuk lorong lagi. Kapannya waktu saksi, walaupun kecil kan, ada sesuatu yang luar biasa. Saya dengar kesaksian itu, wow, sebagai gembala mongkok hatiku. Gitu ya saudara ya. Ternyata GPDI Makedonia apa? Berkesan. Dan saya lebih bersyukur lagi, berkesannya bukan karena bangunan ini megah, tetapi di dalamnya ada hadirat Tuhan. Itu yang lebih penting. Ayah saya beberapa tahun lalu sebelum meninggal sempat nasihati saya, ini mau dikembangkan ke sini, gini. Jujur, bukan saya tidak mau, saudara. Dikembangkan, ini cuma 1 meter. Biaya berapa? Terus nanti bagaimana biaya yang ada? Saya pikir apa yang ada, yang penting hadirat Tuhan. Nanti semakin banyak, tidak usah dibangun lagi. Cari tempat yang baru. Amin. Yang saat saudara naik mobil gitu itu enggak kebingungan saat ibadah. Aduh, mobilku. Wah, enggak kebingungan, ada tempat parkir sendiri. Demikian juga yang naik sepeda motor waktu musim hujan, aduh helmku. Saat ibadah gitu ya, kebingungan. Penuhi dulu tempat ini sampai tidak muat. Lantas kita berpikir lagi, apa yang harus kita kerjakan ke depan. Memang kita harus punya progres ke depan, saudara. Apa yang orang tua saya katakan bukan salah, saudara. Saya tahu ayah saya punya visi untuk anaknya, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau belum waktunya, jangan kita paksakan. Tidak sedikit juga gereja sudah dibangun sebesar-besarnya, ternyata setelah sudah selesai, wah, ada jemaat yang pindah, malah pindah, saudara. Kenapa? Tari ada oke, utang gereja oke, gara-gara bangunan, saudara. Nanti kalau anak-anak Tuhan sudah diberkati semua di tempat ini, berapa sih? Wah, nanti Mas Johan, berapa om? Oh cuma 100 juta, gitu wah. Amin. Apalagi Mbak Lucy juga. Mbak Niken, aku udah bakal aku. Wah, kalau sudah kayak gitu-gitu itu nanti jemaat yang seperti itu, sudah gampang. Ditambah lagi Tuhan bekerja karena persekutuan yang baik. Tidak ada perkara mustahil. Daud tidak mementingkan bangunan.
Yang Daud pentingkan bagaimana di situ ada hadirat Tuhan. Dan dia bawa hatinya, ketika aku mendengar, ayo ke rumah Tuhan. Mana rumah Tuhannya? Jelek, kemah, enggak apa-apa. Di situ ada hadirat Tuhan. Pondok Daud yang Tuhan incar untuk akan dikembalikan, yaitu puji-pujian. Allah senang ditinggikan. Allah senang mendapatkan puji-pujian umatnya. Itulah sebabnya senangkan hati Tuhan. Segala masalahmu akan beres kabeh. Walaupun kau banyak masalah sekalipun, senangkan hati Tuhan. Jadikan Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Amin. Kebenaran firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Kami berani singai pemain musik dan ke depan. Pujian dan syukurku mungkin dari operator bisa jadikan lagu ini. Setelah dengar firman Tuhan, saya berharap setiap anak-anak Tuhan selalu punya kerinduan. Bukan cuma Buti Bauli saja. Kita semua punya kerinduan yang baik. Punya kerinduan memuliakan Tuhan. Kerinduan dekat dengan Tuhan. Senang ketika orang mengajak kita, mari kita ke rumah Tuhan. Ya, aku bersuka cita ketika orang mengatakan, mari kita ke rumah Tuhan. Tuhan
kami kepadamu Tuhan. Segenap hidupku persembahkan segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Engkau yang punya firman, Engkau yang berbicara buat kami siang hari ini Tuhan. Setiap benih firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu, kiranya itu tertanam di dalam hati kami yang mendengar firman-Mu. Jadikan hidup kami, anak-anak-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang suka menyembah Tuhan, yang suka menyenangkan hati Tuhan, yang suka dan rindu datang dalam rumah Tuhan. Karena kami semua rindu menikmati hadirat-Mu. Karena kami tahu di rumah-Mu Tuhan ada berkat yang Engkau sudah sediakan untuk kami. Ada pertolongan yang Engkau sudah berikan untuk kami. Dan biarlah setiap janji firman-Mu tergenapi di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Di kami hati yang merindukan rumah-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang melekat kepada hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu dipulihkan, kami rindu dijamah oleh Roh Kudus, kami rindu diperbaharui dari hari ke hari di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti sampaikan firman-Mu, tapi kami rindu kuasa firman bekerja dalam hati kami, membangkitkan semangat kami untuk kami setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Berkat-Mu melimpah bagi kami yang mendengarkan firman-Mu siang ini. Kalau sebentar kami akan bawa korban persembahan, baik itu korban syukur, korban tatangan kami, korban persepuluhan kami. Tuhan kuduskan, sucikan. Terlebih setiap hati umat-Mu yang memberi, disucikan, dikuduskan, diberkati Tuhan dengan limpah berkat dari surga. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sembari persembahan dijalankan, kita pujikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang berberkat bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberkati limpah dalam keluarga masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan, selesai ibadah ini akan lanjut dengan ibadah anak-anak sekolah minggu dan pengumuman pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini, di mana hari Kamis tanggal 26 September jam 5 sore ada ibadah tengah minggu, ibadah umum di gereja, pelayan pujian Ibu Suparmini dan renungan firman Tuhan Ibu Paini. Rencana untuk hari Kamis itu saya mohon Bapak Ibu Saudara bisa hadir. Mungkin kita akan rapat untuk persiapan Natal karena tanggal 1 Selasa depan itu, minggu depannya maksud saya, itu sudah tanggal 1 Oktober ya. Sebab itu saya mohon semua saja jemaat Tuhan ya, hari Kamis itu selesai mungkin ibadah, kita mau ngomong-ngomong untuk Natal kita ya. Karena persiapan kita juga sudah semakin dekat dengan Desember. Dan untuk keluarga-keluarga yang mulai nabung dari Januari kemarin, ayo semakin semangat untuk nabung buat Natal kita lewat Ibu Yustin. Seberapapun Bapak Ibu Saudara bisa sisihkan berkat ya. Saya percaya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, jadi banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi hari Kamis ibadah tengah minggu, selesai itu mungkin kita akan rapat singkat ya untuk persiapan Natal. Dan hari Jumat ada mesbah keluarga, dan hari Minggu ada tamu ya. Jadi hari Minggu depan itu minggu kelima tanggal 29 September kita akan kedatangan tamu, mungkin 1 atau 2 orang. Dia bukan hamba Tuhan, tapi dia terlibat dalam pelayanan. Dia seorang dokter yang ada di daerah Malang ya, dan akan melayani kita di tempat ini. Jamnya tetap jam 9 pagi. Pelayan pujian Ibu Tuti, singernya Saudara Jehuda dan Saudari Alvina. LCD Saudara Bagus, kolektan Ibu Cindy dan aser keluarga Bapak Ibu Dwi Stefanus, Bu Yustin. Ya, demikian pengumuman pekerjaan Tuhan untuk sepanjang minggu ini, dan saya kembalikan ke Bapak Kepala. Puji Tuhan, kami panggil berdiri.
inilah pujian syukur terima kasih kami yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Di akhir ibadah kami kepadamu, inilah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan yang maha mulia. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kami boleh merasakan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Senantiasa ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan yang selalu ya dan amin bagi kami. Kami bangga dan bersyukur, berterima kasih buat apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Terima kasih buat ibadah kami saat pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang datang. Diberkati Tuhan dengan semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Anak-anak Tuhan yang tidak hadir, mungkin mereka sakit di zaman disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin mereka saat ini ada di luar kota karena satu dan lain hal. Tuhan juga memberkati mereka sehingga anak-anak Tuhan terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap di antara mereka selalu berhubungan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, dan setiap kami anak-anak Tuhan yang datang, berkat Allah dilimpahkan atas kita semua. Saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Pulanglah saudaraku dalam kasih kemurahan Tuhan. Berkat Allah limpah atas kehidupan kita, di rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, di sekolah, di perjalanan, di kantor, dimanapun saja kita beraktivitas. Diberkati Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Bapa, kami pulang saat ini dalam hadirat-Mu. Kami pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati.